Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda di kelas tilu nya. Ayeuna dibuka bukuna halaman 34. Hayu urang diajar maham paragraf dina nulis karangan pangalaman. Mari kita belajar memahami paragraf dalam menulis karangan pengalaman. Jadi di dalam paragraf itu aya runtayan kalimah ya. Jadi di setiap paragraf itu ada runtayan kalimah-kalimah anu ngandung hiji ide atau gagasan utama. Jadi kumpulan kalimat-kalimat yang mengandung satu ide atau gagasan utama disebut apa? Paragraf ya. Nah, paragraf teh umumna ditulis menjorok. Menjorok teh seperti ini nih. Jadi tidak sejajar dengan yang ini. Ya, ini sedikit menjorok ke sini kan. Nah, ini namanya paragraf. Jadi ngelok ka jero. Jadi menjorok ke dalam. Dina paragraf aya kalimah utama jeung aya kalimah pangeces. Artinya di dalam paragraf itu ada kalimat utama atau kalimat pokok dan juga kalimat penjelas. Paham ya? Nah, kalimat utama teh naon? Kalimat utama mangrupa tempat cicingna ide utama. Jadi kalimat utama mengandung satu ide atau gagasan utama. Kalimah pangeces mangrupa tempat cicingna ide pangeces atau tambahan. Jadi kalau kalimat penjelas merupakan ide penjelas atau hanya tambahan. Paham ya? Selanjutnya dibuka halaman 36. Disawang tina tempat cicingna kalimah utama bisa di awal paragraf, ditungtung paragraf, serta campuran di awal jeung tungtung. Maksudnya dilihat dari posisinya, kalimat utama ini bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf, atau campuran di awal dan di akhir paragraf. Nah, paragraf anu ide utamana aya di awal paragraf disebut paragraf deduktif nya. Jadi paragraf yang ide utamanya ada di awal disebut apa? Yang ide awalnya di awal, utamanya ada di awal disebut paragraf deduktif ya. Contohnya bisa kalian baca di sini ya. Jadi yang di awal ini idenya kuring janjian jeung babaturan rek olahraga bari ngojay ka water park. Nah, itu adalah ide paragraf yang di awal ya. Kemudian paragraf anu ide utama di akhir paragraf disebut naon? Nyata paragraf induktif. Jadi paragraf yang ide utamanya yaitu di akhir paragraf disebut naon? Paragraf induktif. Contohnya seperti di sini, nanti kalian baca ya. Di sini yang terakhir, kuring ge akhir nama kabita. Kebrus we ngajubarkeun maneh ka kolam renang. Jadi di sini akhirnya saya juga kepingin ya. Terus masuk aja saya langsung ke kolam renang. Ya, seperti itu. Paham? Selanjutnya yaitu yang kedua, mikaweruh padika nepikeun pangalaman, mengenal langkah menyampaikan pengalaman. Nah, jika kemarin kalian telah belajar dongeng yang isinya apa? Unsur yang tidak masuk akal kan kalau dongeng ya. Nah, sekarang kalian belajar mengarang pengalaman sendiri. Pengalaman adalah pengalaman teh naon-naon nu kaalaman
atawa karandapan ku urang dina kahirupan sapopoe. Jadi pengalaman adalah hal-hal yang pernah dialami atau terjadi pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengalaman ini bisa yang menyenangkan ya, atau bisa yang menyedihkan, dan juga bisa yang menyebalkan. Nah, di dalam mengarang karangan pengalaman ini ada langkah-langkahnya ya. Salah satunya yaitu yang pertama, sebutkeun heula topik anu atawa tema karangan pengalaman. Jadi kalian sebutkan dulu topik atau tema karangan pengalaman yang akan kalian karang nantinya. Yang kedua yaitu jieun heula galur karangan. Membuat dulu kerangka karangan ya. Jadi dibuat dulu kerangka karangan pengalamannya yang nanti akan dituliskan. Selanjutnya dibuka bukunya halaman 38. Lanjut, yang ketiga yaitu tuliskeun atau tepikeun heula bubuka tina karangan pengalaman ya. Tuliskan atau menuliskan atau menyampaikan dulu pembukaan dari karangan pengalaman. Yang keempat, tuliskeun karangan pengalaman dina galur anu ngaguluyur. Jadi menuliskan kerangka karangan pengalaman bertahap. Yang kelima, tepikeun dina sababaraha paragraf. Jadi sampaikan paragraf karangan, beberapa paragraf karangan ya. Selanjutnya yang keenam, jieun panutup karangan pengalaman. Buat karangan pengalaman dalam satu paragraf, buat penutupnya ya. Kemudian yang terakhir, gunakeun basa anu bener tur merenah. Jadi pergunakan bahasa yang baik dan benar. Yang benar menurut apa? Menurut kaidah tata bahasanya ya, seperti itu. Paham ya? Terima kasih yang sudah menyimak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.